terhadap LGBT tentu saya selaku pribadi dan pemerintah itu menolak keras keberadaan LGBT ini. Karena ini juga akan merusak moralitas dia, harga diri, marwah dan sebagainya. Dan ini bentuk sebuah kejahatan, kejahatan moral yang dilakukan. Maka tentu secara hukum ya, kanun jinayah itu kan sudah diatur ya, harus kita terapkan di Aceh ini. Dan akan tetapi juga ya mungkin ini juga masih ada solusi bagi orang-orang tua masyarakat yang memahami dan tahu situasi ini untuk kita bagaimana melakukan upaya untuk mereka bisa kembali ke jalan Allah. Karena yang kita benci kan adalah perbuatan mereka. Tapi kita tidak benci sama orangnya karena manusia ini kan senantiasa bisa berubah. Tapi saya mengkampanyekan untuk benar-benar menolak kelompok LGBT. Di Aceh ini saya baca LGBT dianggap kejahatan ini oleh MUI Pusat. Secara syariat, mau dia di negeri manapun, mau dia dimanapun yang namanya dia orang Islam, kalau dia melakukan itu berarti dia bagian dari ini. Ini jelas, ini dari MUI. Apalagi kita yang menerapkan syariat. Jadi kalau udah ulama mengatakan itu, ulama ini kan warisatul anbiya, pewaris para nabi. Nah kalau mereka udah mengatakan itu, kita nggak boleh tinggal diam. Ada harus upaya dan usaha yang kita lakukan untuk melakukan pendekatan-pendekatan agar kelompok ini bisa bisa hilang. Bagi yang mendukung sadarlah saya pikir. Yang mendukung memang ini hak azazi, tapi persoalan generasi kita siapa yang akan tanggung? Kalau itu kena pada keluarganya, anaknya, saudaranya, pasti dia juga akan menolak itu. Jadi kita nggak bisa hidup untuk kita saja, kita harus ikut untuk masyarakat secara menyeluruh. Sesuatu yang dilarang oleh agama itu pasti benar. Yang kita pikirkan benar belum tentu itu baik bagi kita. Kita selalu terlibat ya, terutama dengan para alim ulama ya, punya grup yang namanya Saling Sapa. Nah di Saling Sapa ini hampir semua mereka adalah para alim ulama, kemudian juga para akademisi, artinya orang-orang yang berilmu pengetahuan, tokoh-tokoh masyarakat. Dan dalam diskusi-diskusi kami yang akhirnya juga menggiring agar bagaimana MUI mengeluarkan fatwanya. Dan hari ini ya kita sangat senang dan bangga terhadap keputusan MUI Pusat yang sudah angkat bicara tentang ini, walaupun ada kontroversi pandangan dan pendapat di tengah-tengah masyarakat, tapi secara agama semua kita masyarakat yang beragama Islam sudah punya pegangan untuk itu. Maka sikap kami adalah melakukan pendekatan dengan kelompok-kelompok ini. Kan kita nggak boleh juga langsung menghakimi dan sebagainya. Apabila dia terbukti sedang melakukan upaya untuk mengajak, untuk mempengaruhi, nah ini baru kejahatan yang harus langsung dilakukan, hal yang dibawa ke ranah hukum. Tapi kalau kita tahu dia hidup dengan seperti itu, kan ada pendekatan-pendekatan secara manusiawi, karena memang kejadian di Banda Aceh ya, ada satu kasus di mana yang satu ini terkena HIV dan lingkungannya pasti hidup dalam LGBT ini, homoseksual. Nah, jadi ketika yang satu sakit, orang tuanya, keluarganya bilang disuruh suntik mati. Kemudian dia dirawat rumah sakit, meninggal. Kita minta orang tuanya untuk kafankan, orang tuanya untuk mengumumikan, orang tuanya menolak. Akhirnya saya mencari tempat, akhirnya di tempat dia pernah kos, di kecil setempat menerima. Ada kasus sebuah lagi, kemudian ada dia memang penyakit kena HIV/AIDS, kemudian kita panggil keluarganya. Apa yang saya lakukan? Menyadarkan keluarganya bahwasanya ini darah daging mereka dan harga hidup 1 detik 1 menit ini penting untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Dan tugas mereka adalah memberikan kasih sayang, motivasi, semangat untuk mereka dia mau bertobat di jalan Allah dalam kondisi sakit parahnya.
Dan tidak ada waktu lagi untuk menyalahkan dia karena udah boleh kita katakan dalam kondisi sakaratul maut. Dan keluarganya mengatakan dulu dia pernah sholat, dia pernah punya ada ilmu agama dan sebagainya, tapi karena lingkungan, karena segala macam, yang saya katakan kalau seandainya dia meninggal hari ini, mungkin yang akan diazab kalian atau orang tua kalian ya nggak mendidik dia dengan baik. Akhirnya mereka datang ke rumah sakit, memberikan kasih sayang itu, mengajak dia bertobat. Setelah dia itu diajak dia sholat berjamaah. Setelah sholat dia meninggal. Kita nggak tahu akhir hidup ini. Kita nggak bisa menjudge seseorang itu dia ini salah, dia ini segala macam. Tapi ada upaya usaha. Kalau sudah tidak mampu, kalau dia memang terbukti dan bersalah ya, ini tindakan hukum harus dilakukan. Walaupun tindakan hukum dilakukan, harus ada juga pembinaan yang kita lakukan. Toh tugas kita beramar ma'ruf nahi mungkar, kita ajak mereka dan sebagainya. Tapi pencegahan sejak dini harus kita sampaikan ke masyarakat.